Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, apa kabar? Semoga sehat ya. Nah, ketemu lagi sama Miss Revi di sini. Insya Allah kita bakalan ngebahas mengenai how to write cover letter. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga di share video ini supaya teman-teman kalian yang juga lagi ngebahas mengenai cover letter juga pada tahu. Nah, langsung aja, di sesi sebelumnya kita udah ngebahas mengenai introduction dan juga paragraf pertama dari cover letter. Nah, untuk sesi kali ini kita bakalan bahas dua paragraf selanjutnya, yaitu paragraf kedua dan juga paragraf ketiga. Kita langsung lihat di paragraf kedua. Di paragraf kedua, ini berisi mengenai apa sih yang membuat kita tertarik untuk mendaftar atau melamar di perusahaan tersebut gitu, dan lebih spesifik di bagian yang lagi dibuka lowongannya gitu. Dan sangat bagus pada saat kita bisa nunjukin juga alasannya gitu. Di sini yang membuat dia tarik adalah manajemen konsultansi, yaitu konsultan manajemen, karena alasannya itu dia buat it combines analytic research across a wide range of business situation with frequent client contacts. Kemudian di paragraf kedua juga kita bisa memberikan informasi tambahan mengenai perusahaan tersebut. Sebelumnya saya sudah membahas bagaimana pada saat kita mau mendaftarkan to a company, it's really good if you research the company, whether it's through friends who has worked there or whether through their websites, because it's usually for a big company they have the websites that you can look around, ya. Jadi informasinya itu bisa kalian dapatkan, informasi mengenai perusahaan yang kalian daftarkan itu bisa kalian dapatkan apakah dari teman mungkin atau kenalan yang memang udah kerja di perusahaan tersebut, atau kalian bisa dapatkan dari website. Biasanya beberapa perusahaan mereka punya website yang komprehensif, yang lengkap, dan kalian bisa cari informasi mengenai perusahaan tersebut di situ. Nah, it's really nice walaupun ini hukumnya optional, kayak hukumnya. Tapi sebenarnya pada saat kalian punya background atau kalian tahu mengenai perusahaan ini menjadi nilai tambah tersendiri buat kalian keterima di perusahaan tersebut. Oke. Nah, sekarang untuk meyakinkan Miss bahwa kalian udah paham mengenai bagian paragraf kedua ini, tolong kalian buat bentuk paragraf kedua lanjutan dari paragraf pertama sebelumnya dengan menggunakan, berarti untuk lamaran pekerjaannya tetap menggunakan, bukan untuk lowongan pekerjaannya tetap menggunakan lowongan pekerjaan di exercise yang sebelumnya, dan nanti tolong dikirimkan ke Edmodo-nya Miss. Oke. Nah, selanjutnya kita ngebahas ke paragraf ketiga. Di paragraf ketiga ini, for the first part, you are going to write about what you learn at school or at university. Jadi kalian bakalan nulisin mengenai apa sih yang udah kalian pelajari di sekolah atau di kampus gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, during my time at King's College, I have employed a variety of different research methods, and I'm familiar with the analytical applications of compare the effects of tax increases on alcohol and tobacco consumption. Jadi di sini dia mau nunjukin bahwa di sekolah itu dia punya skill analitikal yang udah dia pelajari di sekolah, dan ini merupakan salah satu nilai lebih dari si pelamar sendiri. Dan kalian ingat apa yang kalian tuliskan mengenai yang udah kalian pelajari di sekolah, it needs to be related to the company
Jadi harus dikaitkan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan gitu ya. Nah, di paragraf ketiga juga kita bakalan ngebahas mengenai the work experience, whether it's from university or school or it's from internship. Especially when you are a fresh graduate students yang mungkin kalau baru selesai dari kampus itu kan belum punya pengalaman kerja yang secara profesional di tempat lain. Nah, kita bisa nulisin mengenai pengalaman organisasi yang pernah kita ikuti di sekolah atau di kampus, atau kita bisa menuliskan pengalaman magang kita sebelumnya. Jadi it's really nice if you can write about this to support your opinion. Jadi sangat bagus kalau kalian bisa tampilkan hal ini untuk mendukung pendapat kalian. Dan di sini kalian bisa lihat lagi-lagi ini posisinya sebagai di konsultan manajemen, dan di sini dia menuliskan bahwa dia pernah bekerja sama tim manajemen. Jadi again, apapun yang kalian tuliskan, pilih skill, pilih kemampuan yang memang berhubungan sama kebutuhan perusahaan. Oke. Nah, ini adalah beberapa kosakata yang bisa kalian pakai dalam menuliskan paragraf yang ada di cover letter kalian, terlebih mengenai paragraf kedua yang tadi kita udah bahas dan juga paragraf ketiga. Dan di sini ini sangat spesifik, kalian bisa pakai. Misalnya kalau di manajemen skill itu biasanya kata-kata yang bakalan kita pakai mengenai administer, analyze, ini yang tadi udah banyak kita temukan di dalam cover letternya. Dan mungkin juga ada yang namanya technical skill, ada yang assemble, ada yang build. Jadi ini lebih teknis penggunaan kosakatanya, dan mungkin kalian juga bisa pilih yang creative skillnya. Jadi lihat skill dan kemampuan apa yang kalian miliki, kemudian gunakan vocabulary yang udah Miss tulis di sini, yang udah Miss dapatkan ini. Oke? Nah, again for the last one, please write the third paragraph of your application so it's going for this time you have two exercises to do, the second paragraph and the third paragraph. Jadi ada dua hal yang perlu dilakukan kali ini untuk mengecek apakah kalian udah paham, yaitu mengenai paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ini tolong di submit di Edmodo-nya kelas. Okay? So, I think that's all for now. Thank you so much for listening. Stay home, stay safe. I'll see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.